Ayah? Halo ayah, namaku Fubao. Dari mana datangnya pengemis kecil ini? Memegang majalah lalu mau mengaku ayah. Biasanya wanita datang mencariku untuk mengaku suami. Hari ini cukup menarik. Ada yang datang mengakuku sebagai ayah. Guru berkata kamu adalah ayahku. Bye, Molly. Kak Yanzi hanya bisa jadi milikku. Kamu dan anakmu pantas mati. Kak Yanzi, dia mungkin hanya seorang pengemis kecil. Melihat majalah dan mengira kamu kaya, dia hanya ingin uang. Beri saja uang untuk mengusirnya. Kamu yang pengemis. Kulihat kamu dahimu gelap. Memikul nyawa di pundakmu. Hidupmu takkan lama. Kau akan sial. Kak Yanzi, Hah? Kubilang kamu akan sial kan? Nak, mulutmu pernah diberkati? dasar pengemis kecil. Kenapa kalian masih diam saja? Cepat bawa pengemis kecil ini dan usir dia dari sini. Begitu banyak orang menindas seorang anak kecil. Iu! Mengapa saat melihat anak ini, hatiku langsung terasa sakit? Kenapa kau datang? Undangan pesta ulang tahun, ibu ketua kamar dagang diantar padaku. Bawa siapa saja yang kau mau. Kau tunanganku. Kalau bukan kau, siapa yang akan kubawa? Itu urusanmu. Nak, kau salah mengenali orang. Aku tidak pernah punya anak. Aku bukan ibumu. Akulah anakmu dan ayah. Kenapa ibu dan ayah tidak mengenaliku? Lagi pula, hubungan mereka sepertinya tidak begitu baik. Bye Molly. Jangan-jangan anak ini benar-benar anakku. Kau tidak mungkin diam-diam melahirkan anak lalu berencana menaikkan statusmu lewat anak. Tampangmu yang seperti ini bisa melahirkan anak seimut ini? Kakak, 5 tahun lalu Kak Yanzi kecelakaan dan tubuhnya terluka. Kau tidak hanya tidak peduli padanya. Kenapa kau malah mengejeknya saat kembali? Kau bahkan menyakiti hatinya. Bagaimana mungkin dia sedih karena aku? Sejak 5 tahun lalu, pria yang dulunya sangat mencintaiku ini telah berubah berbeda dari sebelumnya. Jangan bicara sembarangan. Tubuhku baik-baik saja. Dan hatiku tidak terluka. Gu Yanzi, kau milikku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu rujuk dengan Bai Molly. Ternyata letak konfliknya di sini. Kak Yanzi, kakak marah padaku. Dia bilang aku harus keluar dari rumah. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Bolehkah aku tinggal di tempatmu? Kalau kau tinggal di tempat, Kak Yanzi, dulu kamu dan kakakmu kecelakaan mobil, tapi aku menyelamatkan kalian berdua. Waktu itu kau sudah bilang tidak akan mengabaikanku. aku juga tidak bisa memberikan rumahku padamu. Kak Yanzi, aku... Kenapa dia pingsan begitu saja? Ayah, jangan panik. Fubao punya keahlian medis yang luar biasa. Dijamin obatnya akan menyembuhkan penyakit. Dasar pengemis kecil, aku... Bayi susu. Mau pukul anak kecil? Kau tidak tahu malu? Kak Yanzi, tanganku tidak bisa bergerak. Lihat, tanganku tidak bisa bergerak. Ayah, lihat, dia masih punya tenaga untuk memukul orang. Dia pura-pura sakit. Dasar bajingan kecil. Kak Yanzi, tolong selamatkan aku. Tanganku tidak bisa bergerak. Lihat. Kenapa kalian masih diam saja? Apakah aku dokter? Apakah aku bisa menyelamatkan orang? Bawa ke rumah sakit. Kak Yanzi, kamu, kalian.
Anak manis dari mana ini? Aku suka sekali mulutmu yang manis ini. Fubao juga menyukai ibu. Ayah, kamu harus jadi suami yang baik. Aku selalu menjaga diriku. Bukan. Sebenarnya Aku adalah anak ayah dan ibu. Ayah, ibu, ayo cepat pulang. selidiki identitas anak kecil ini. Silakan duduk pelan-pelan saja. Nah, aku benar-benar bukan ayahmu. Kau tidak menaruh racun, kan? Terserah mau minum atau tidak. Hei, jangan. Aku minum. Aneh. Ayah aslinya bukan orang yang lemah. Apakah beberapa tahun lalu pernah sakit parah atau terluka parah? 5 tahun lalu, tuan muda mengalami kecelakaan mobil. Bangun setelah koma lebih dari setahun. Setelah bangun, dia menjadi seperti ini. Kecelakaan itu tidak hanya mengubah tubuhnya, tapi juga mengubah hatinya. Kakak, jangan salah paham. Saat Kak Yansi koma, akulah yang merawatnya selama ini. Dia jatuh cinta padaku, itu bisa dimaklumi. Bukan Bay Molly, apa maksudmu? Apa kau berharap aku cepat mati agar kau bisa membatalkan pertunangan denganku dan mencari pria brengsek berikutnya? Kecelakaan mobil itu adalah satu cobaan dalam hidup ayah. Namun, cobaan sudah berlalu. Seharusnya tidak begini. Ayah, siapa yang meletakkan ini di sini? Itu adalah barang koleksi yang dibeli kakek dengan harga mahal. Sebelum pergi, dia berpesan agar tidak ada yang menyentuhnya. Patung yang asal-usulnya tidak jelas ini jangan sembarangan diletakkan. Jangan kau sentuh, itu milik kakekku. Harganya 1 miliar. Kau letakkan. Patung ini bermasalah. Tidak boleh disimpan, harus dihancurkan. Berhenti. Jangan sentuh. Ini milik kakekku. Jangan kau sentuh. Gu Yanzi, kau rebutan barang dengan anak kecil. Kau sungguh hebat. Ini dikoleksi kakekku dengan harga mahal. Kau membiarkan seorang anak kecil memegangnya di sana. Bagaimana jika dia merusaknya? Nona Fubao, Tuan Besar hilang selama bertahun-tahun. Barang peninggalannya adalah kenangan untuk Tuan Muda. Sekarang keberadaan Tuan Besar tidak diketahui. Tuan Muda tidak mengizinkan siapapun menyentuh barang-barangnya. Cepat, cepat letakkan. Patung inilah yang membuat ayah batuk tanpa henti dan terus melemah. Tidak bisa dibiarkan, harus dihancurkan. Jangan. Ini Kakek. Ayah, ada yang mau mencelakaimu. Bisa diletakkan di tempat yang begitu mencolok dan tidak diketahui. Pelakunya pasti orang sendiri. Ini... Bagaimana kamu bisa tahu? sekarang kau harusnya menyelidiki siapa yang ingin mencelakaimu. Barang gelap seperti ini pasti bukan milik kakek. Aku akan segera menyuruh seseorang untuk memeriksanya. Ayah, seseorang menggunakan pusaka untuk menekanmu. Itulah sebabnya selama beberapa tahun ini kamu terus-menerus sakit dan kondisimu terus memburuk. Ayah, kamu tidak akan hidup lebih dari 3 tahun. Fubao, sekarang dia... Ibu gak tenang tau. Formasi ini sudah hancur. Kalau ayah tidak akan batu dan sakit lagi. Benar-benar tidak batuk lagi.
Dulu, setiap kali aku menarik napas dalam-dalam, aku pasti akan batuk. Ibu, ayah, mulai sekarang, dengan Fubao di sini, makhluk jahat akan pergi dan roh jahat tidak akan mendekat. Fubao, kamu baik sekali. Sayangnya, kamu bukan anak yang aku lahirkan. Fubao, kamu benar-benar bintang keberuntungan kecil. Kamu juga mirip anak tuan muda dengan Nona Bai. Aku memang putri ayah dan ibu. Aku turun gunung kali ini hanya untuk mencari kalian. Fubao bukan lagi anak yang tidak diinginkan. Fubao memutuskan kita adalah orang tuanya. Sebenarnya ada apa ini? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah melahirkan anak. Fubao, kakak sangat menyukaimu. Tapi aku bukan ibumu. Namun, kita sangat berjodoh. Aku pasti akan membantumu menemukan ayah dan ibumu. Mengapa ibu tidak ingat pada... Kenapa ibu tidak ingat pada Fubao? Nah, halo. Pak Gu, identitas anak itu sudah dikonfirmasi. Baik, aku tahu. Aku akan segera ke sana. Asistenku bilang, identitas Fubao sudah diselidiki dengan jelas. Ada di kantor, kau. Mau ikut denganku? Ya, aku bisa membuktikan bahwa aku anak ayah dan ibu. Bai Molly. Kenapa di hati dan mata Kak Yanzi hanya ada kau? Hari ini, bahkan tiba-tiba muncul pengemis kecil itu. Berani mengacaukan urusanku. Aku pasti akan membuatmu menghilang. Bye, Molly. Ekspresi kalian berdua benar-benar sama persis. Bye, Molly. Jangan-jangan kau melihat genku bagus? Mau pertahankan putriku tanpa aku? Sebentar lagi kita akan tahu asal-usul Fubao. Aku memang ingin punya anak yang begitu menggemaskan seperti Fubao, tapi aku belum pernah melahirkan. Mau minum? Ayah, kelihatannya enak sekali. Fubao mau minum. Tunggu. Terima kasih, ayah. Aku tidak mau minum. Siapa bilang ini untukmu? Ini milikku. Ayah, lain kali jangan tambahkan bola-bola bulat. Aku juga tidak suka minum. Dua orang ini benar-benar seperti ayah dan anak. Tidak suka minum pearls di teh susu. Ayo pergi. Minggir. Hati-hati. Cepat minggir. Itu mudah sekali. Aku hampir mengira aku akan bertemu nenek buyutku. Aku juga. Ayah, ibu jangan takut. Fubao akan melindungi kalian. Terima kasih, Fubao. Anak ini mungkin benar-benar dikirim oleh langit untuk menyelamatkan kami. Kak Yanzi.
Kak Yanzi, besok malam ibu dari Pacen berulang tahun. Aku sudah memilihkan hadiah ulang tahun untukmu. Hadiah ulang tahun dari ayah tentu saja dipilih oleh ibuku. Kenapa kamu repot-repot? Minumlah air. Kak Yanzi, aku sudah menyiapkan ukiran giok. Besok ada pesta ulang tahun tuanku. Jadikan itu hadiah ulang tahun untuknya. Kakak, kamu di sini tidak bisa merawat orang dan tidak bisa membantu Kak Yanzi menyiapkan hadiah ulang tahun. Cepatlah pergi. Dia mungkin akan menyerahkan semuanya pada bayi susu seperti dulu. Dalam keadaan normal, hadiah ulang tahun selalu disiapkan nyonya pemilik rumah. Kita bertunangan 5 tahun lalu. Kamu adalah calon nyonya rumah keluargaku di masa depan. Kenapa tidak kamu saja yang menyiapkan? Dia akan menyerahkan semua persiapan pada bayi susu seperti biasanya. Kak Yanzi, Ibu Pak Chen adalah seorang senior di dunia penilaian barang antik. Dia menyukai barang antik yang langka. Guruku adalah tamu kehormatan ibunya dan punya banyak koleksi. Kakak tidak bisa menilai barang antik dan juga tidak punya koneksi. Apa kamu tidak takut dia ditertawakan? Ibu tidak akan ditertawakan. Aku akan membantu ibu. Kamu, Baiklah, besok aku akan menyiapkan hadiah ulang tahun. Di pesta ulang tahun besok, aku akan membawa Fubao ke sana. Anak ini memang berkah. Dia menyelamatkanku dan membuat Molly setuju membantu menyiapkan hadiah ulang tahun. Betapa bagusnya jika dia benar-benar anakku dan Molly. Halo, bawa data Fubao ke kantor. Ini data Nona Fubao. Orang tua Nona Fubao adalah pembantu di rumah Anda. Mereka sudah menunggu di luar pintu. Fubao, ayah dan ibumu sudah datang. Mengapa aku begitu tidak rela? Ibu, yang di luar bukan orang tuaku. Mereka penipu. Jangan percaya mereka. Baik, mari kita keluar dan lihat. Jika mereka penipu, aku tidak akan mengampuni mereka. Baik. Gubao, aku ini ibumu. Bukankah ibu sudah bilang padamu untuk tidak berlarian di tempat kerja? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Asal mengakui Pak Gu sebagai ayah. Dasar anak ini. Jam ini di bersegi. Bagaimana bisa dia salah mengenai jelas sama Chinchima. Bersama ini namanya Maya Mamai. Mamnya kusam. Ia cepat berenang bersama ayah dan Ibu, ibu. mereka bukan ayah dan ibuku. Aku tidak kenal dengan mereka. Kak Yanzi, lihatlah. Ini hanya pertengkaran kecil antara anak dan orang tua. Orang tua mereka sudah datang. Cepat biarkan Fubao pulang bersama orang tuanya. Benar. Pak Gu, maaf sudah merepotkan. Saya akan segera membawa anak ini pergi. Kau bilang Fubao adalah putrimu. Ya, aku membawanya keluar untuk bekerja, sehingga dia berkeliaran di tempat kerjaku. Saat saya memeluk Fubao tadi, saya menemukan tanda lahir di bawah tengkuknya. Bukankah kau ibunya? Kalau begitu, beritahu saya. Tanda lahirnya berwarna merah atau hitam. Tanda lahir? Seharusnya warna merah. Kau yakin? Ya, Hah? Apa itu? Anak-anak itu masih kecil. Hanya panik sesaat, aku ingat. warna hitam. Oh ya, hitam. Fubao, cepat pulang bersama kami. Wah benar. Kamu Hei, Satpam, tangkap mereka. Selidiki siapa yang mengizinkan mereka masuk. aduh. Apa yang kamu lakukan? Berani sekali kamu. Beraninya menipuku. Seret mereka dan interogasi. bukan. Jangan. Fubao, dia benar-benar anak kami. Benar. Aku benar-benar panik sesaat.
aku salah bicara. Oh, Dian? Betul. Iya, Kak Yanzi. Mungkin mereka salah ingat. Sepertinya kau sangat berharap Fubao segera pergi. Bayi susu, sebenarnya apa yang kamu takutkan? Ibuku memang pintar. Aku beritahu kalian. Di tubuhku sama sekali tidak ada tanda lahir. Sebaiknya kalian mengaku dengan jujur siapa yang menyuruh kalian datang. Kalau tidak, True some kita Cipsut Niki si kami hanya menerima uang untuk melakukan pekerjaan orang lain. Ada yang menelpon, menyuruh kami berpura-pura menjadi orang tua gadis kecil ini, dan lalu membawanya pergi. Baru Benjoli. Kami juga tidak tahu siapa orang itu. Penjahat. Setelah banyak melakukan hal-hal keji, pasti akan mendapat balasan. Aku lihat organ dalammu menghitam dikelilingi aura kematian. Seharusnya sudah kanker hati stadium akhir. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa? Wajiban kamu tahu. Kamu anak kecil. Jangan kamu bisa mengobati. bawa dia pergi. Jangan, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Aku tidak mau pergi. Pak Gu, Orang berguna dari mana ini? Kak Yanzi, tidak kusangka mereka adalah penipu. Aku juga khawatir Fubao tidak menemukan orang tua kandungnya. Bayi susu, kalau sampai aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu, aku tidak akan pernah mengampunimu. Ayo, pulang bersamaku. Besok ikut aku ke pasar barang antik untuk memilih hadiah ulang tahun. Iya. Besok aku juga ikut. Ingat ya. Kenapa kamu belum pergi? Sampai jumpa, Ayah. Fubao baru saja tiba. Sudah ada yang ingin mencelakainya. Fubao. Sebenarnya siapa kamu? Dari mana kamu? Guru, hadiah untuk ibu ketua Kak Yanji bahkan meminta Bayi Molly memilih sendiri. Tidak perlu khawatir. Di seluruh Haicheng, harta karun langka yang bisa dibanggakan berada di tanganku. Guru, semua orang-orang di pasar barang antik harus mendengarkan Anda. Bagaimana jika Bayi Molly membeli barang palsu atau barang yang tidak berharga? Maka keluarga Gu benar-benar akan dipermalukan. Mengapa sebagian besar di sini adalah barang palsu? Ayah, anginnya cukup kencang. Sepertinya hari ini agak dingin. Aduh. Ayah, kalau begini, kau bisa lajang terus. Apa maksudmu? Wah, Nona cantik. Anda benar-benar punya selera bagus. Ibu baus Masari saya temuin hari ini. Mangkuk keramik dari dinasti Zobarat. Lihatlah kondisinya. Terawat sempurna. Jika diletakkan di lelang bisa terjual lebih dari 100 juta. Menurutku ini dari minggu lalu. Kamu ini jangan bicara sembarangan kalau tidak mengerti. Aku juga pikir dari minggu lalu. Aku juga mau yang dari minggu lalu. Nona cantik, Anda bisa selera bagus. Untuk barang antik seperti ini memang langka dan sulit ditemukan. Tak karena Nona cantik punya selera bagus, aku akan memberimu diskon. Awalnya harus 100 yuan. 80.000 yuan saja. Asainan London. Bayi Molly, kau memang hebat. Bayar 80.000 yuan untuk barang dari minggu lalu. Bayar 70 yuan. Bayar 70 yuan apanya? Bahkan barang palsu pun tidak semurah 70.000 yuan. Tidak dijual. Ku bayar 75 yuan mau jual atau tidak. Jika tidak, aku pergi. Hei, kembali. Ku jual. Akan segera kubungkus untukmu. Itu yang dikatakan Tuan Ketiga Chen. Jangan pernah menjual yang asli kepada mereka. Adik ipar. Kenapa pasar barang antik terasa aneh hari ini? Mereka
sudah bilang Tuan Ketiga Chen berpesan jangan menjual barang asli kepada kita. Siapa Tuan Ketiga Chen? Tuan Ketiga Chen. Guru bayi susu. Ayah, sudah kutebak. Wanita jahat itu punya banyak niat jahat. Tuan Ketiga Chen adalah seorang ahli terkemuka di dunia barang antik. Jika dia sudah bicara, sepertinya hari ini kita tidak akan bisa membeli barang bagus. Sekarang, sudah tidak sempat untuk mencari barang antik langka. Mungkinkah bayi susu ingin kita memohon padanya? Jangan khawatir, Ibu. Fubao punya cara. Yang ingin kaya, lihatlah batu-batu ini. Ibu, aku akan membawamu mencari barang bagus. Kakek, berapa harga ini? Ini semua adalah batu giok mentah. Lagata berharga. Kalau kamu beli, harganya 100.000 per buah. Terlalu mahal. Ku beli 1.000 yuan per buah. Aku akan beli beberapa buah. Harganya 1.000 yuan. Baiklah. Tapi, Labrador harus beli 10 buah. Baik. Aku akan kaya bertemu anak bodoh. Batu bekas yang ku beli dari pasar batu taruhan seharga 5.000 yuan ternyata bisa dijual semahal ini. Aku mau. Yang ini. Fubao, batu-batu ini terlihat tidak berharga. Apa ini akan berhasil? Ayah, percayalah padaku. Baiklah. Yang penting kamu senang. Orang-orang ini bodoh ya. Batu-batu pakmu itu diberi gratis pun aku tidak mau. Mereka malah membelinya puluhan ribu yuan. Aduh, benar-benar orang kaya yang bodoh. Batu-batu jelek itu bahkan tidak bisa untuk menambal jalan. Earning orang bodoh ini benar-benar menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Ibu, kita sudah selesai membeli. Ayo kita pergi. Baik. Tuan Ketiga Chen, sesuai perintah Anda, di pasar hari ini tidak ada barang berharga. Hanya ada barang palsu dan potongan batu jelek. Anak itu tidak mengerti apa-apa. Dia membeli banyak batu jelek dan membawanya pulang. Pakku, pesta akan segera dimulai. Apakah Anda sudah menyiapkan hadiah ulang tahun? Ayo kita pergi kita sekarang. Fubao, apakah ini akan berhasil? Orang-orang itu tertipu oleh penampilan kasar batu ini. Guruku bilang batu semacam ini sangat berharga. Nilainya ratusan juta. Kekayaan tidak boleh dipamerkan. Ini adalah giok zamrud besar. Nona Fubao sungguh luar biasa. Siapa sebenarnya Fubao ini? Aku juga ingin tahu. Semalam, aku tidak bermimpi buruk. Hari ini aku juga tidak batuk. Tadi pagi aku bangun pagi, berlari 5 km, tanpa terengah-engah sedikit pun. Bukan. Apa maksudmu? Bagaimana kalau kita bertanding? Menyingkir. Remnya blong. Menyingkir. Minggir. Remnya bolong. Cepat minggir. Molly. Sebenarnya apa yang terjadi dulu? Kenapa aku masih tidak bisa mengingatnya? Ibu, ada apa? Aku tidak apa-apa. Kau masih... Pak Gu, Bubai, pesta akan segera dimulai. Ayo kita segera ke sana. Baik. Nyonya besar, selamat. Terima kasih banyak. Tuan Xiao memberikan porselen dinasti Ming 18 bangau. Nyonya besar, selamat. Semoga panjang umur dan dipenuhi keberuntungan. Aduh, kalian terlalu sungkan. Mari. Tuan Zhu memberikan porselen dinasti Qing. Semoga beruntung dan makmur. Pak Chen, Nyonya besar. Selamat. Kami menyiapkan hadiah kecil. Tuan Zhao dari teknologi Xingchen memberikan mangkuk kaca dinasti Qing. Terima kasih banyak. Mangkuk kaca ini nilainya melebihi ide 7 digit di pasaran. Hebat sekali. Pak Chen, Nyonya besar. Selamat. Datang di tengah kesibukan. Aduh, terima kasih banyak.
Tuan ketiga Chen dan Nona Bai Susu memberikan koleksi perangko naga. Harganya tidak ternilai. Ya ampun perangko naga. Tuan ketiga Chen benar-benar royal. Aku ingat perangko naga kecil ini di lelang tahun lalu terjual seharga 50 juta. Seharga 10 juta? Kemarilah. Kakak, aku ingin tahu hadiah apa yang kakak pilih untuk mewakili keluarga Gu. Pak Gu, Kakak tidak mungkin datang dengan tangan kosong, kan? Paku, kau benar-benar tidak sopan. Kau datang dengan tangan kosong untuk menghadiri pesta ulang tahun. Semua yang datang adalah tamu. Tidak masalah. Hari ini adalah pesta ulang tahun ibuku. Kehadiran Tuan Gu sudah membuat saya merasa sangat terhormat. Meskipun keluarga Gu adalah keluarga terkaya pertama, datang ke pesta ulang tahun tanpa membawa hadiah. Agaklah tidak sopan. Benar sekali. Ketua Chen adalah ketua asosiasi bisnis. Dia tinggal di luar negeri selama 5 tahun sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia kembali ke negara ini untuk mengadakan pesta besar. Tuan Gu, tindakanmu ini benar-benar tidak menghormatinya. Pak Chen, Anda salah paham. Pak Chen, Kak Yanxi sangat menghargai Anda. Hadiah ulang tahun kali ini disiapkan oleh kakakku. Mungkin saja dia lupa. Bai Susu, kau memang ahli dalam mengadu domba. Siapa bilang kami tidak menyiapkan hadiah? Apakah perangko jelekmu ini sangat berharga? Anak kecil, kamu masih sangat muda, tapi tidak tahu apa-apa. Ini adalah perangko naga dari dinasti Qing. Hanya ada sedikit di seluruh dunia. Satu keping saja bernilai 50 juta. Tidak ada yang istimewa. Aku punya banyak. Begitu banyak perangko naga. Nilainya melebihi 1 miliar. Ini tidak mungkin benar. Hanya ada sekitar 30 perangko naga di seluruh dunia. Bagaimana mungkin kamu punya begitu banyak? Nah, bolehkah nenek melihatnya? Ini. Guru, ini pasti palsu. Dia hanyalah pengemis kecil yang tidak jelas asal-usulnya. Bahkan tidak punya 100 yuan. Bagaimana mungkin dia punya perangko naga senilai lebih dari... Gadis kecil, bagaimana kau mendapatkannya? Guruku memberikannya sebagai pembatas buku. Duh, gadis kecil kau ini anak kecil, gaya bicaramu cukup besar ya, sayangnya. Semuanya palsu. Tuan ketiga, kau yakin ini semua palsu? Ini semua palsu. Tapi tidak. Tuan Chen ketiga. Makan boleh sembarangan, tapi bicara tidak boleh sembarangan. Tuan Chen ketiga mengatakan palsu tanpa penilaian terlalu gegabah. Guruku adalah seorang ahli di dunia barang antik. Di dunia ini selain Tuan Tua Hong yang sudah pensiun, gurukulah yang paling berwenang. Jika dia bilang palsu, pasti itu palsu. Saya adalah otoritas di lingkaran ini. Jika saya bilang palsu, pasti itu palsu. Memberikan barang palsu di pesta Presiden Direktur Gu ini sama saja tidak menganggap Ketua Chen sebagai manusia. Benar sekali. Orang terkaya yang terhormat ternyata memberikan barang palsu. Jelas sekali ini disengaja. Ya, meskipun Presiden Direktur Gu adalah orang terkaya, tapi Ketua Chen adalah ketua yang mengelola asosiasi dagang. Jika saya jadi dia, orang lain berani membuat masalah di pesta ibuku. Saya akan mengusirnya dari pesta. Presiden Direktur Gu, hari ini adalah pesta ulang tahun. Ibuku, kau tidak diterima di sini. Sebaiknya kau kembali saja. Penjaga, tolong keluar. Berhenti. Semuanya berhenti. Benarkah? Semuanya benar-benar nyata. Apa? Ini. Ternyata. Sudah aku bilang, itu asli. Sungguh, aku... Ini asli. Ya, semuanya asli. Gadis kecil ini latar belakangnya tidak sederhana. Masih kecil. Di tangannya begitu banyak koleksi berharga. Ini apalah? Barang bagus yang diberikan guruku masih banyak lagi.
Bai Molly, kenapa setiap kali kau begitu beruntung? Ya Tuhan, semuanya asli. Anak ini kekayaannya melebihi 10 miliar. Adik kecil, apa kau juga menyiapkan perangko naga sebagai hadiah ulang tahun untuk Nyonya Tua? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku memberikan sesuatu yang tidak berharga seperti ini? Aku ingin melihat apa lagi yang bisa kalian tunjukkan. Barang berharga apa? Pak Ketua Chen, Nyonya Tua, ini dari CEO Gu kami, CEO Bai, dan Nona Fubao. Hadiah ulang tahun untuk Anda. Sekeranjang penuh ini pasti barang yang sangat berharga. Lebih berharga dari perangko naga, sangat dinantikan. Ah, sangat perhatian. Perhatian. Terlalu. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kau katakan? Lebih berharga dari perangko naga? Hanya Ketua Chen, Gu Yanzi, ini jelas penghinaan terhadap Anda. Naga pos yang begitu bagus, dia tidak memberikannya kepada Anda, malah mengirimkan tumpukan batu jelek. Ini berarti Anda dan Nyonya Tua benar-benar tidak dianggap. Tuan Gu, apa maksudmu sebenarnya? Anda ini buta dan tidak punya mata. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa menjadi seorang ahli terkemuka di dunia barang antik. Sungguh. Aduh. Guru, Kak Yanzi, aku sudah bilang, hadiah ulang tahun ini aku akan menyiapkannya untukmu. Kenapa aku tidak pernah merasa kamu begitu cerewet sebelumnya? Kak Yanzi. Tuan Chen Sanye, sebelum melihat inti masalahnya, sebaiknya jangan membuat kesimpulan terburu-buru. Saya adalah otoritasnya. Bukankah ini hanya sekotak batu jelek? Ini hanyalah tumpukan yang dibuang di tanah sampah yang tidak diinginkan siapapun. Tuan Gu dan Nona Bai memberikannya sebagai hadiah ulang tahun. Nyonya Tua adalah penghinaan yang disengaja. Ini adalah yang kalian beli di pasar antik batu jelek. Kalian tidak berpikir bahwa batu jelek ini bisa menghasilkan sesuatu yang berharga, kan? Jika benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang berharga, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Bertaruh terbesar ini? Kau yang mengatakannya. Semua orang melihat. Jika kamu kalah, kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada ibuku. Aku yang mengatakannya. Jika benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang berharga, aku akan bersujud dan meminta maaf. Benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Batu mentah seperti ini paling mudah salah dinilai. Dari permukaannya saja sudah terlihat bahwa ini hanyalah batu biasa. Tidak ada atau bahkan jika ada, tidak berharga. Kamu ini kantong sampah merek apa? Kok bisa begitu sombong? Kalau kali ini kamu dipermalukan lagi, kamu tidak akan bisa bertahan di dunia barang antik. Gu Yanzi, jika batu ini bisa menghasilkan sesuatu yang berharga, aku akan mundur dari dunia barang antik. Kalau begitu tunggu saja. Wow! Zamrud Kaisar. Giok Imperial Green. Sebesar ini. Giok Imperial Green yang sempurna dan utuh. Satu potong saja bisa miliaran rupiah. Miliaran? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah lihat. Guru. Bagaimana ini bisa terjadi? Pengalaman penilaianku selama puluhan tahun ternyata kalah dari seorang anak kecil. Anak ini memang tidak sederhana. Batu biasa saja bisa menghasilkan giok Imperial Green. Ada lagi? Wah. Ungu kerajaan. Ternyata ungu kerajaan. Ini lebih langka dari giok Imperial Green tadi. Lebih langka lagi. Wah. 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 Giok multiwarna Fulu Show. Wah. Guru. Ya Tuhan, keberuntungan macam apa ini? Fulu Show itu tak ternilai harganya. Tentu saja. Pantas saja keluarga Gu dan keluarga Bai, dua keluarga besar ini, memberikan hadiah mewah senilai puluhan miliar rupiah. Jenius. Gadis kecil ini benar-benar jenius dalam menilai barang antik.
Os keajaiban. Guru. Pergi? Pak Chen San, jangan pergi. Tadi Anda sudah bilang di depan semua orang, kalau batu-batu ini menghasilkan sesuatu yang berharga, Anda akan mundur dari dunia penilaian barang antik. Gu Yanzi, anak muda jangan terlalu sombong. Ini hanya kebetulan. Sekeranjang kebetulan. Coba saja Anda kebetulan seperti itu. Kata-kata sudah terucap, tidak bisa ditarik kembali. Cepat mundur dari dunia penilaian barang antik. Jangan mempermalukan diri sendiri. Bai Susu. Bukankah Anda masih ada yang harus dilakukan? Tadi Anda bilang akan berlutut dan bersujud kepada ibuku. Benar. Benar. Ya. Betul. Persis. Bak. Kakak, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku sekali lagi. Apa yang kamu katakan sendiri, tidak ada yang memaksamu. Mas Yanzi, demi kebaikan aku menyelamatkan dan merawatmu dulu, tolong bantu aku. Banyak orang yang melihat. Susu, apa yang kamu ucapkan harus dipertanggungjawabkan. Aku sangat ingin membantumu. Tapi semua orang sudah mendengar. Aku tidak bisa membiarkanmu terlihat buruk, kan? Masalah bedananya. Berlutut. Bai Molly, penghinaan yang kau berikan padaku hari ini, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Berlutut. Sekelompok orang menindas seorang gadis kecil. Bukankah itu agak berlebihan? Pak Ketua Chen, ulang tahun Nyonya tua, kenapa tidak memberitahuku? Siapa yang mengundangmu? Aku tidak mengundangmu. Adalah putra bungsu yang diusir dari keluarga Gu oleh kakek Gu, paman CEO Gu. Paman, kakek pernah berkata, agar kau tidak pernah masuk Haicheng lagi. Yanzi, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kau sudah sebesar ini. Minggir. Ketua lama pernah berkata grup Haicheng tidak menyambutmu. Petugas, usir dia. Tunggu sebentar. Kau hanyalah ketua pengganti. Kamar dagang Haicheng hanya mengakui Liontin Gyo, bukan orangnya. Sekarang perintah ketua ada di tanganku. Semuanya mundur. Orang ini aneh sekali. Kenapa memegang Liontin? Yanzi, kakek memberiku perintah ketua. Grup Gu juga milikku. Serahkan dengan patuh. Aku jamin kau akan hidup berkecukupan di Haicheng. Dan tidak akan kekurangan apapun. Kakek menghilang bertahun-tahun. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Di mana kakek? Orang jahat! Dia adalah si manis kecil yang kusebutkan. Pak Ketua Chen, melihat perintah ketua sama seperti melihat ketua. Kenapa tidak berlutut dengan patuh? Serahkan posisimu. Ya, bagaimana perintahku ketua bisa ada di tangannya? Orang itu punya niat buruk dulu. Diusir dari keluarga Gu. Liontin Gyokmu palsu. Gadis kecil, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi perkataan tidak bisa diucapkan sembarangan. Karena perintah ketua yang asli ada di tanganku. Bagaimana mungkin? Setelah orang tua itu menghilang, perintah ketua menghilang bersamaan. Aku sudah mencarinya bertahun-tahun tapi tidak menemukannya. Bagaimana bisa ada pada seorang gadis kecil? Kau gadis kecil, bagaimana mungkin kau punya perintah ketua yang asli? Selokan mana yang penutupnya tidak terpasang dengan baik dan membiarkanmu merangkak keluar lagi? Nah, kau mendapatkan benda ini dari mana? Guruku memberikannya padaku. Siapa yang bisa membuktikannya? Yang di tanganmu itu asli. Aku bisa mengautentikasinya. Perintah ketua di tangan kalian, mana yang asli, mana yang palsu. Perintah ketua yang asli hanya ada satu di seluruh dunia. Itu diukir dari batu giok raungan naga yang langka. Dan giok ini mirip dengan giok hetian biasa, sangat mirip. Namun begitu dimasukkan ke dalam air, ia akan mengeluarkan suara raungan naga. Benar atau palsu akan segera diketahui. Seorang anak kecil yang belum tumbuh sempurna. Bagaimana perintah ketua bisa ada di tangannya?
yang di tangannya pasti palsu. Menurutku yang di tangan Gu Xiao itu asli bagaimanapun, Gu Xiao adalah putra ketua lama. Mendapatkan perintah ketua dari ayahnya sendiri sangat mungkin terjadi. Seorang imut kecil sebaiknya tidak keluar dan mempermalukan diri. Perintah ketua bagaimana bisa ada di tangan pengemis kecil sepertimu? Anjing siapa ini? Mulutnya sangat bau dan keluar mencemari udara. Benar atau palsu akan segera diketahui setelah diuji. Ada apa? Kamu takut tidak berani memasukkannya. Masukkan. Perintah ketua saya asli tidak perlu sama sekali melakukan tes membosankan seperti ini. Sangat palsu. Kamu saja. Ini asli. Token ketua telah muncul. Semua, lihat, token ketua telah muncul. Bagaimana mungkin si mungil ini ternyata memiliki token ketua? Tidak bisa dibiarkan. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Apa? Menggunakan token ketua palsu untuk menipu orang tidak berhasil? Sekarang kau mau menindas anak kecil? Ayo pergi. Molly, apa ada yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Ami, orang itu sepertinya bukan orang baik. Kau dan ayah menjauhlah darinya. Orang itu memiliki aura gelap. Jelas dia telah melakukan banyak kejahatan. Fubao kecil ini. Molly, Yanzi. Aku tidak menyangka kalian punya putri yang begitu baik. Aku masih ingat 5 tahun lalu. Saat aku pergi ke luar negeri, kebetulan bertemu kalian berdua mengalami kecelakaan mobil. Saat itu, akulah yang membawa kalian ke rumah sakit. Dokter bilang saat itu, Molly sudah hamil. Saat itu, aku juga berpikir, bayi itu pasti tidak bisa diselamatkan. Tidak disangka setelah 5 tahun, anak itu sudah sebesar ini. Kenapa? Kalian tidak tahu. Aku kecelakaan parah bertahun-tahun lalu. Selama setahun baru aku sadar aku tidak tahu Molly hamil. Aku juga tidak terlalu paham situasinya. Hanya saja dokter memberitahuku saat itu Molly hamil. Tapi, bayinya memang tidak bisa diselamatkan. Jadi mereka memberitahu keluarga untuk menandatangani konfirmasi. Kemudian keluarga bayi datang, aku juga buru-buru ingin ke luar negeri. Mengenai apa yang terjadi setelah itu, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Hamil. Mami pusing sekali. Daddy, cepat bawa Mami ke tempat yang tenang. Molly. Selama bertahun-tahun ini apa saja yang sudah kulakukan? Bahkan dia hamil dan punya anak, aku tidak tahu. Yanzi, cepat gendong Molly ikut aku. Mami mengalami amnesia. Pertama, karena pernah mengalami trauma, sehingga tidak mau mengingatnya. Kedua, ada seseorang yang telah memanipulasi ingatan Mami. Begitu ya. Mami. Anak-anakku. Pasien mungkin sedang hamil. Segera atur pemeriksaan sekaligus beritahu keluarga. Bayinya mungkin tidak bisa diselamatkan. Anakku.
Fubao, Ayah, seseorang mengutuk Mama. Kutukannya terlalu kuat. Fubao lemah. Aku akan tidur sebentar. Fubao. Seseorang telah mengutak-atik ingatan Molly. Siapa sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Siapa yang mengutuk Molly? Bagaimana bisa seseorang memiliki niat sekejam itu? Ketua Chen, Nyonya Tua, terima kasih atas kejadian hari ini. Saya harap Anda tidak akan membocorkan masalah ini agar tidak memperingatkan mereka. Siapapun itu, aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Berani menyentuh orangku mencari mati. Benar. Perintah ketua sekarang ada pada Fubao kecil. Seluruh anggota asosiasi dagang saya akan mengikuti perintahnya. Yanzi, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan di masa depan, jangan ragu untuk bertanya. Terima kasih, Ketua Chen. Oh ya, sebelumnya Anda bilang saat kecelakaan mobil, Anda yang menyelamatkan kami. Bukankah yang menyelamatkan kami adalah bayi susu? Bayi susu. Dalam perjalanan saya ke bandara, saya melihat Anda mengalami kecelakaan mobil. Saya dan asisten saya membawa Anda ke rumah sakit. Bayi susu bahkan tidak ada di lokasi. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan? Silakan beristirahat dengan baik. Tinggallah di kamar ini dengan tenang. Ada patemu apa? Kami akan menyambut mereka. Jika ada yang dibutuhkan, panggil saja kami kapan saja. Mohon maaf sekali, Nyonya Tua. Hari ini pesta ulang tahun Anda. Kami mengganggu Anda seperti ini. Jangan berkata begitu. Hadiah ulang tahun dari Fubao. Aku sangat menyukainya. Ya. Kalau begitu, kami permisi dulu. Hati-hati di jalan. Baik. Fubao, apakah kau benar-benar putriku dan Molly? Mami, aku sangat merindukanmu. Dulu bayi susu mengatakan dia menyelamatkanku. Dia bilang kau di rumah sakit setahun dan tidak pernah mengunjungiku. Dia juga bilang kau jatuh cinta pada orang lain. Jadi, semua ini palsu, benar? Kau juga tidak pernah jatuh cinta pada orang lain. Kak Yanzi, akhirnya kau bangun. Tuan muda, Nona Bai Susu menyelamatkanmu di lokasi kecelakaan. Selama setahun ini dia merawatmu dengan sangat baik. Akhirnya kau bangun. Kau harus berterima kasih banyak pada Nona Bai. Di mana Molly? Kakaknya jatuh cinta pada orang lain. Jangan dibahas. Tuan muda, kau kecelakaan dan koma demi melindunginya. Sedangkan dia berpesta pora sepanjang hari. Dia tidak pernah mengunjungimu sekalipun. Mungkin dia sudah melupakanmu. Mungkinkah Bibi Wang dan bayi susu bersekongkol menipuku? Hei, pergi selidiki. Selama beberapa tahun setelah kecelakaan mobilku, apakah ada pemasukan mencurigakan di rekening Bibi Wang? Baik, si Ogu. Oh ya. Tolong buatkan 2 tes DNA. Ternyata Fubao saat tidur sangat manis. Mama. Tidur lagi sebentar ya. Mama, apa Mama mengingat sesuatu? Aku mengingat beberapa. Kenangan tentang kecelakaan mobil. Dan dokter memberitahuku bahwa aku hamil. Tetapi bayinya tidak bisa diselamatkan. Andai saja kamu benar-benar putriku. Mama, orang jahat telah mengutukmu, menyegel ingatanmu. Dengan kemampuanku sekarang, sulit untuk memecahkannya. Tapi guru-guruku pasti bisa. Mama percaya padamu. Mama, apa Mama mau ikut aku ke gunung? Ke gunung mencari guru-guruku. Mereka sangat hebat, bisa membantumu. Baiklah. Bapak Bai Ayasinda, Bai Zhensheng datang bebas keributan. Dia memaksa kami untuk menggunakan pemesok yang dia tunjuk. Kami tidak setuju, lalu dia menghancurkan meja kerja Andy. Bapak Gu, setelah Nona Bai Molly bangun, dia membawa Fubao ke keluarga Bai. Bukankah aku meninggalkan catatan untuk ibu dan anak itu agar mereka menghubungiku setelah bangun?
Nona Molly dan Bai Zhenxiong selalu tidak sependapat. Dulu, keluarga Bai melewati Bai Zhenxiong dan langsung menyerahkan hak waris kepada Nona Molly. Bai Zhenxiong selalu menyimpan dendam. Bagaimana jika... Ayah, Susu, bagaimana perkembanganmu dengan Yanzi? Apakah dia punya niat untuk menikahimu? ayah, ini semua karena kakakku tidak mau membatalkan pertunangan dan tidak mau menyerahkan Kak Yanji padaku. Saat Kak Yanji koma, aku yang merawatnya. Dia sudah mendapatkan hak waris keluarga Bai, tapi masih ingin bertahan dan tidak mau melepaskan ikatan pernikahan dengan keluarga Gu. Dia egois sejak kecil. Memang, Aku akan mengurus masalah ini untukmu. Beberapa hari lagi aku akan menyuruhnya dan Gu Yanji membatalkan pertunangan. benarkah? Ayah, aku tahu. Anda berencana memutuskan untuk siapa? Ayah, ya, si manis kecil ini, si Bai Molly ini. Entah dari mana dia menemukan si manis kecil ini. Dia menipu semua orang. Dia juga membuatku di pesta ulang tahun Ibu Ketua Chen. Sangat malu. Kamu membawa si manis kecil ini pulang, mau apa? Pewaris grup Bai sudah menjadi milikmu. Kamu masih ingin merebut ikatan pernikahan adikmu dengan Gu Yanji? Tidak mungkin. Cepat batalkan pertunanganmu dengan Gu Yanji. Biarkan dia menikahi adikmu. Kenapa? Pertunangan ini milikku. Keluarga Bai juga milikku. Apapun yang menjadi milikku, aku tidak akan menyerahkannya sedikit pun. Kamu terlalu egois. Dia adalah adikmu. Siapa adikku? Ibuku hanya melahirkanku. Gu Yanji sama sekali tidak ingin menikahimu. Lalu, kenapa kamu masih bertahan? Dasar anak durhaka. Kamu telah mempermalukan keluarga Bai. Ayah, Anda baik-baik saja? Kakak, Yanji koma selama setahun, kamu tidak pernah muncul. Akulah yang terus merawatnya. Kamu dan ayah tahu itu. Kami berdua sudah bersama. Mengapa kamu tidak mau merestui kami? Sejak kapan? Aku sebagai pihak yang terlibat tidak tahu apa-apa. Kak Yanji, bukan. Aku bukan. Saat kamu koma karena kecelakaan, kakakmu tidak pernah menjengukmu. Dia bersembunyi, tidak tahu kemana. Aku hanya... Hanya apa? Kamu bilang kamu menyelamatkanku. Kamu bilang kamu merawatku di rumah sakit selama setahun. Aku ingat kebaikanmu. Kamu bilang kamu butuh pekerjaan, aku memberimu pekerjaan. Kamu bilang kamu butuh sumber daya, aku memberimu sumber daya. Kenapa? Kamu tidak tahu kapan harus berhenti. Kak Yanji, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya merasa ini tidak adil. Aku sangat mencintaimu, tapi dia sama sekali tidak mencintaimu. Itu urusanku dan kakakmu. Sebagai adik perempuan, apakah kamu terlalu ikut campur? Yang bertunangan denganku adalah Bai Molly. Dari awal sampai akhir, yang ingin ku nikahi, yang ku cintai, selalu dia. Alasan aku selalu tidak menyelesaikan pertunangan. Pertama, karena kondisi kesehatanku. Aku pikir aku menderita penyakit mematikan. Jika aku menikah dengannya, itu akan menghambatnya. Orang yang dia cintai selalu aku. Mungkinkah dulu dia dan Bai Susu kejadian di hotel itu? Kita berdua dijebak bersama. Alasan kedua adalah, selama bertahun-tahun ini, aku mendengar terlalu banyak dia tidak mencintaiku. Kabar dia berpaling. Aku ingin memberinya kesempatan untuk putus denganku secara langsung. Jika dia tidak mengatakannya, seumur hidupku, aku tidak akan membatalkan pertunangan. Kenapa? Kenapa hak waris keluarga Bai semuanya miliknya? Kenapa? Dia tidak peduli padamu, dan kamu tidak mau membatalkan pertunangan. Terlalu egois. Kamu tidak bisa memegang semuanya tanpa memberikannya sedikit.
Sudah kubilang, aku tidak punya adik perempuan. Ini semua memang milikku. Kenapa aku harus memberikannya padanya? Kau. Baik. Sekarang sayapmu sudah kuat ya? Aku datang hari ini hanya untuk memberitahumu keluarga Bai. Sekarang aku yang berkuasa. Jika kau berani lagi ke perusahaan berbuat ulah, jangan salahkan aku jika aku tidak peduli perasaan ayah dan anak. Ayah, lihat dia. Kembalilah, berhenti, kembalilah. Ayah dia menguasai keluarga. Baik kita tidak akan lambat laun mati kelaparan olehnya. Semua gara-gara kakekmu si tua bangka ini. Menunggu sampai dia kembali baru menghadap Raja Neraka. Dia juga membuat akta properti. Seluruh keluarga Bai diberikan kepada Bai Molly. Kalau tahu begini, seharusnya aku tidak melunak dulu. Ayah, masih ada waktu sekarang. Selagi dia dan Gu Yanzi belum menikah, ahli waris pertama dari warisan adalah Anda. Biar kupikiran. Ayah, jangan ragu lagi. Kau juga sudah lihat. Pengemis kecil di samping Bai Molly itu asal-usulnya tidak jelas tapi punya kemampuan. Dan jika dia ingat, dia pernah hamil dan punya anak, dia ingat apa yang kita lakukan padanya setelah kecelakaan mobilnya. Apa yang kita lakukan padanya setelah kecelakaan mobilnya. Dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Ayah. Kalau tidak kejam, tidak bisa bertahan. Jangan salahkan kami. Dia terlalu serakah dan bertindak terlalu kejam. Ayah kau urus Bai Molly. Aku akan mencari cara agar guru kita turun tangan. Mengurus si kecil yang menggemaskan itu dan Gu Yanzi juga semua milik keluarga Bai. Hanya milik kita. Gu Yanzi, ini kau yang memaksaku. Awalnya aku tidak ingin menyakitimu. Sayang sekali, kau keras kepala. Molly, dengarkan penjelasanku. Aku dan Bai Susu tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sudah melihatnya. Apa yang kau lihat? Aku melihatmu dan Bai Susu di hotel. Mami, apa yang terlihat belum tentu benar loh. Aku bersumpah. 4 tahun lalu, di acara jamuan makan asosiasi bisnis Haicheng, aku pergi ke kamar hotel mencarimu. Aku melihatmu dan Bai Susu tidur bersama. Di acara bisnis 4 tahun lalu? Saat itu aku baru saja keluar dari rumah sakit. Di pesta itu aku minum segelas anggur dan merasa sedikit pusing. Jadi aku meminta asisten Lee untuk membawaku kembali ke kamar. Tetapi di kamarku, sama sekali tidak mungkin ada Bai Susu. Bukan. Kau benar-benar melihatnya? Kalau begitu, kenapa kau tidak melapor ke polisi untuk menangkapnya? Jika dia memanfaatkan aku saat mabuk dan melakukan sesuatu padaku, bagaimana? Kau pergi begitu saja? Kau tidak peduliku, menamparku sekalipun tidak apa-apa. Diamlah kau. Yang kubicarakan adalah saat itu. Daddy, Mami, jelas sekali kalian berdua telah dijebak. Daddy dan Mami, ketika berhadapan dengan masalah satu sama lain, kecerdasan kalian menurun. Tanpa Fubao, rumah ini akan berantakan. Molly, percayalah padaku. Aku bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Jika aku dan Bai Susu benar-benar ada sesuatu, aku pasti tidak akan memberitahumu. Bukan, aku pasti akan memberitahumu. Semua itu tidak penting lagi. Yang penting adalah, sejak 5 tahun lalu, kau dan aku telah dijebak. Termasuk kecelakaan mobil itu, kemungkinan besar, direncanakan oleh orang yang berniat buruk. Setiap kali aku melihat Fubao, aku merasa sangat akrab. Dan aku benar-benar pernah hamil. Mungkinkah Fubao benar-benar putriku? Bagaimana bisa itu tidak penting? Aku punya kehormatanku. Aku ingin meninggalkan kehormatanku di dunia ini. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan membuktikan dengan kematianku. Sebelum aku mati, tolong lakukan tes paternitas. Untukku dan Fubao. Itu tes paternitas udah kuperintahkan untuk dilakukan. Begitu hasilnya keluar, aku akan segera memberikannya padamu. Jadi, kau harus lebih berhati-hati. Anak laki-laki juga harus melindungi diri mereka sendiri.
Ayo, Bukan. Molly, kau harus percaya padaku. Fubao, kau harus membuat Mami percaya padaku. Jika dia tidak percaya padaku, aku benar-benar akan melompat. Aku akan melompat. Mami, Daddy sedikit tidak adil. Haruskah kita menunggunya? aku ingin mendapatkan kembali ingatan tahun itu. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan Gu Yanzi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan aku juga ingin tahu, apakah anak kecil ini benar-benar anakku? Tidak perlu. Fubao, besok bawa aku menemuimu guru, ya? Tidak bisa menghadapi gadis kecil saja. Kau benar-benar tidak berguna. Gadis kecil ini tidak sederhana. Kau juga melihatnya. Perintah ketua ada di tangannya. Dengan dia di sini, kau akan lebih sulit menghadapi Gu Yanzi. Gadis kecil ini memang punya kemampuan. Pantas saja dia bisa mematahkan kutukan darah yang kuberikan pada Gu Yanzi. Kita harus segera menyingkirkan mereka. Ayahku akan mengurus Bai Molly. Gadis kecil ini, kuserahkan padamu. Gadis kecil itu berani merusak rencanaku. Kalau begitu, biarkan dia menghilang. Mami, semua guruku tinggal di gunung. Ayo kita naik. Para guru pasti bisa membantumu memulihkan ingatanmu. Baik, kita naik gunung. Kalian siapa? Fubao. Tuan Gu, hasil tes DNA yang Anda minta sudah keluar. Anda dan Fubao, serta Nona Bai Molly dan hasil tes Fubao, semuanya ada di sini. Baik. Oh ya, Anda meminta saya menyelidiki pengasuh sebelumnya, dan saya menemukan beberapa petunjuk. Sebelum kecelakaan Anda, seseorang mentransfer sejumlah besar uang kepada pengasuh itu yang digunakannya untuk membiayai putra yang belajar di luar negeri. Apakah Anda tahu siapa yang mentransfernya? Itu. Yang diusir dari keluarga Gu oleh kakek paman Anda, Gu Xia. Kendalikan pengasuh itu. Saya ingin menemuinya. Baik. Fubao, memang putriku dan Molly. Sialan. Aku gagal melindungi mereka berdua. Mama, jangan sakiti Mama. Mama. Anak ini ternyata adalah seorang kultivator berbakat luar biasa. Sepertinya jika tidak segera disingkirkan, akan menjadi masalah besar. Mama. Fubao baik-baik saja. Jangan khawatir. Mereka sudah mulai membunuh untuk membungkam. Sepertinya mereka sudah terdesak. Mama panahnya beracun. Mama, Fubao punya pil 100 racun. Aku pasti akan menjagamu. Fubao memberikan semua energi sejatinya kepada Mami. Tidak akan membiarkan Mami kenapa-kenapa. Aku benar-benar tidak akan membiarkan Mami kenapa-kenapa. Tolong! Tolong, Mami! Tuan muda, kejahatan apa yang kulakukan? Ini perbuatanmu kan? Kau menyuruh seseorang mengutukku menggunakan tanggal lahirku. Bibi Wang, kau benar-benar kejam. Tuan muda, Anda salah menuduh. Itu bukan aku. 5 tahun lalu, Gu Xiao mentransfer 5 juta ke kartumu untuk biaya kuliah putra Anda di luar negeri. Gu Xiao pandai menggunakan kemampuan ini untuk mencelakai orang. Itulah sebabnya dia diusir dari keluarga Gu oleh sang kakek. Kau bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Buktinya jelas, kau masih mau menyangkal? Tuan muda, dengarkan penjelasanku.
Aku juga sesaat dibutakan oleh nafsu. Aku sungguh tidak tahu ini untuk mencelakaimu. Gu Xiao bilang ini untuk melindungi rumah. Dan menolak mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya putramu di luar negeri tidak ingin kembali. Tuan Muda, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah, Tuan Muda. Gu Xiao. Dialah yang menyuruhku melakukan ini. Tapi aku tidak tahu patung ini untuk apa. Kalau begitu sekarang akan kuberitahu padamu. Kemampuan seperti ini bisa membuat tubuh seseorang semakin lemah hingga meninggal mendadak. Tuan Muda, ampuni aku kali ini. Aku sungguh tidak tahu ini untuk mencelakaimu. Kecelakaan mobil 5 tahun lalu, itu juga perbuatan Gu Xiao kan? Tidak akan bicara. Gu Xiao yang menyuruhku merusak mobil Anda. Dia menyuruhku memberitahunya. Jadwal Anda. Jadi yang mencelakaiku adalah Gu Xiao, dan yang menyelamatkanku juga bukan Bai Susu. Mereka berdua bekerja sama. Gu Xiao dan Bai Susu yang menyuruhku melakukan ini. Tuan Muda. Selama bertahun-tahun ini, apa yang sudah kalian lakukan? Pada Molly? Apa sebenarnya yang mereka lakukan sampai membuat Molly salah paham padaku dan kehilangan sebagian ingatannya? Tuan Muda, ini aku benar-benar tidak tahu. Bai Susu tidak memberitahuku. Bawa dia ke kantor polisi. Tuan Muda. Ampuni aku kali ini. Tuan Muda. Demi pengabdianku di keluarga Gu selama bertahun-tahun ini, ampuni aku, Tuan Muda. Bawa dia pergi. Tuan Gu, ada masalah. Nona Fubao meminta bantuan. Katanya Nona Bai Molly terluka. Apa katamu? Mamiko, papiku datang. Kita selamat. Mama. Fubao, bagaimana keadaanmu? Papa, ini semua salah Fubao. Aku tidak bisa melindungi Mama. Mama jadi terluka. Mama baik-baik saja, dokter sedang memeriksanya. Fubao tidak apa-apa. Fubao akan baik-baik saja. Tunggu, Mama. Pak Gu. Panahnya sudah dikeluarkan. Tidak ada cedera serius, hanya luka luar. Tapi panah itu beracun. Namun pasien tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Obat penawarnya apa? Aku punya pil penawar segala racun. Ini adalah obat penawar racun yang ampuh. Harganya 1 juta rupiah per butir di pasaran. Pil penawar racun. Aku punya banyak. Berkat bayi kecil ini. Kalau tidak, racun ini tidak ada obatnya. Terima kasih, dokter. Syukurlah. Fubao, ayo kita temui Mama. Ya. Ini semua salahku. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Ini juga salahku. Kecelakaan mobil 5 tahun lalu membuat kalian, ibu dan anak, terpisah 5 tahun tanpa saling mengenal. Jangan salahkan dirimu lagi. Papa, percayalah. Ya, Hal terpenting saat ini adalah memperbaiki hubunganmu dengan Mama. Mencari kebenaran, menangkap penjahat. Harus cepat tangkap penjahatnya, agar Bunga bisa selalu bersama Papa dan Mama. setelah Mama bangun nanti, aku akan menyuruhmu berlutut di papan cuci. Tidak. Papa, IQ-mu rendah sekali. Pantas saja sampai sekarang belum menikahi Mama. Kalau begitu, punya saran bagus agar Mama memaafkanku? Bisa? Papa, percaya padaku, pasti bisa. Air. Sayang, minum pelan-pelan. Kamu panggil aku apa? Sayang, Pergi sana. hei sayang. Bagaimana tanganmu, sayang? Tidak apa-apa, luka kecil.
Sayang, kamu membuatku takut setengah mati. Budi, apa kamu gila? Kalau gila, minum obat. Sayang, kamu adalah obatku. Budi, keluar sana. Ini ide bagusmu. Papa, aku menyuruhmu memakai trik pria tampan bukan untuk berbuat. Kamu masih punya hati untuk membuat teh di sini? Bayi Molly sudah keluar dari bahaya. Dia sama sekali tidak mati. Si kecil yang menggemaskan itu memang hebat. Kalau bukan karena aku lari cepat, mungkin aku juga tidak akan kembali. Seorang anak berusia 5 tahun bisa begitu hebat. Hebatnya dia, bukankah sudah kamu lihat? Jika Bayi Molly tahu Dagioti Kisat Shao dan Aten Guyanzi tadi tahu nih bahwa mereka punya putri bertahun-tahun lalu, Gadis kecil itu adalah Bayi Molly dan Putri Guyanzi. seharusnya begitu. Dia terlalu mirip Bayi Molly. Benar-benar takdirnya belum berakhir. Sepertinya ini semua takdir. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka tahu apa yang terjadi 5 tahun lalu. Jika tidak, mereka akan mencabik-cabik kita. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Pertama, sesuai rencana awal, pisahkan mereka berdua, lalu taklukkan satu persatu. Jadi maksudmu, Fubao benar-benar putriku? Aku yang mengandungnya selama 10 bulan, bayi yang aku lahirkan. Tapi, bagaimana aku tidak bisa mengingat apapun? Satu-satunya ingatanku adalah dokter memberitahuku bahwa bayinya mungkin tidak bisa diselamatkan. Seluruh ingatan selama setahun penuh telah hilang. Tahun itu apa sebenarnya yang terjadi? Mama, jangan takut. Setelah kita sampai di gunung, guru pasti punya cara. Ini semua salahku. Lawai, kon. Sayang, aku sudah mencarimu begitu lama. Siapa kamu? Kau tidak mengenaliku? Ini aku Dabao. Ini istriku. Kau salah orang. Sayang, dia mengintimidasi. Dia mengintimidasiku. Aku tidak mengenalimu. Sayang, tolong. Tolong. Kau salah kamar. Tolong. Mama! Guyanzi, lepaskan dia. Lihat, Mama membelikanmu seorang istri. Dabao punya istri. Apakah kita saling mengenal? Kau adalah istri yang dibelikan ibuku untukku. Aku bahkan belum memanggilmu istri. Siapa kamu sebenarnya? Asli adalah distrik. Aduh, Dabao, kenapa kamu di sini? Kak Yanzi, Dabao, dia tidak mengada-ada kan? Kakak pernah menikah dengan Dabao. Tolong jangan... Wah, terjadi apa yang kamu lakukan di sini? Mas Yanji, saya dengar kakak terluka. Datang menjenguknya. Tidak disangka Dabao malah kabur. Apakah kamu mengenalnya? Kakak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mengapa Dabao bisa kabur? Saya sudah bilang ke Mas Yanji. Tolong jangan salahkan saya. Tapi kebenaran pasti terungkap, Ayah. Demi reputasimu. Meskipun Dabao disembunyikan bertahun-tahun, tapi akan selalu ada hari di mana kebenaran terungkap. Kau ini seperti katak, bisanya cuma kuek-kuek-kuek. Bisanya cuma kuek-kuek-kuek. Mulutmu begitu cerewet, kenapa tidak pergi menjilat kloset saja? Mas Yanji, lihat dia. Dasar tidak punya sopan santun. Bayi susu toleransi saya padamu sebelumnya adalah karena percaya fitnah Bibi Wang. Saya benar-benar mengira kaulah yang menyelamatkanku. Kau bilang dia tidak punya sopan santun. Menurutku, orang yang tidak punya sopan santun itu adalah kau. Siapa suruh kau tiba-tiba masuk ke kamar rawat kami dan memarahi seorang anak seperti ini? Mas Yanji, bukan itu maksud saya, Bibi Wang dia. Saya tidak berbohong. Saat kau koma benar-benar saya yang merawatmu. Keluar, saya tidak ingin melihatmu. Sudah dengar?
Istriku menyuruhmu keluar, dia tidak ingin melihatmu. Mas Yanji, dia hanya tunanganmu. Dan selama bertahun-tahun ini, dia terus menunda dan tidak mau menikahimu. Apa kau tidak pernah memikirkan alasannya? Dia menghilang 5 tahun lalu. Itu karena dia bersama orang lain. Selama tahun-tahun ini, keluarga baik kami selalu merahasiakannya untuknya. Hanya karena takut skandalnya mempengaruhi reputasi grup baik kami. Bai Susu menyebarkan rumor saya bisa membuatmu di penjara. Tapi soal dia dan Dabao, orang-orang di desa mereka semua tahu. Hanya satu orang seperti ini yang otaknya sedikit bermasalah. Menurutmu, perkataannya apakah kami akan percaya? Dabao, mana buktinya? Tunjukkan. Tunjukkan. Ini foto istriku. Aku menyuruhmu menunjukkannya. Tidak akan kuberikan pada kalian. Benda tak berguna. Orang ini sepertinya aku punya sedikit kesan. Mama wanita jahat ini jelas-jelas datang untuk menjebak dan menjebak. Kamu tidak perlu khawatir. Lihat aku. Kakak, bolehkah aku melihatnya? Wanita di layar kunci, apakah itu Mama? Tad. Kakak, bagaimana menurutku ini mirip dengannya? Lihat mata ini, sudut bibir ini penampilannya. Apakah sama dengannya? Sama persis. Sebenarnya dialah istrimu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ada apa? Foto ini tidak jelas fitur wajahnya. Siapa yang bisa membuktikan itu mamaku? Menurutku, dia mirip kamu. Istriku, kamu adalah istriku. Kamu adalah istriku. Istriku, kamu adalah istrik. Dewi, karena kamu sudah menemukan suami yang begitu baik, kenapa kamu tidak memberitahu kami? Suami sebaik ini kamu sembunyikan. Kalau saja kamu memberitahuku, aku pasti akan memberimu amplop merah yang besar. Lepaskan. Mas Budi, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia itu orang bodoh. Kamu tahu dia bodoh, tapi masih membawanya untuk memfitnah istriku? Dewi, aku sarankan kamu jangan keterlaluan. Bye Molly. Apa kamu pikir aku tidak punya bukti lain? Tunggu saja. Pergi. Istrimu pergi. Kenapa kamu tidak mengejarnya? Istriku. Si Dabao itu, sepertinya aku punya sedikit kesan. Tapi aku tidak bisa mengingatnya sama sekali. Bai Susu tidak mungkin tanpa alasan membiarkan orang bodoh ini datang membuat masalah. Aku kira dia pasti punya rencana cadangan. Tidak apa-apa. Aku di sini. Aku akan melindungi kalian. Mama, apa sebenarnya yang terjadi 5 tahun lalu? Kita harus pergi ke gunung agar para guru bisa memecahkan kutukanmu, baru kita bisa tahu. Sayang, bisakah para guru turun gunung? Aku bisa membayar mahal untuk mengundang mereka. Para guru punya perjanjian mengasingkan diri di gunung selama 7 tahun. Tidak seorang pun boleh turun gunung. Tahun ini tahun ke-5. Kalau begitu, setelah mamamu sembuh, kita pergi ke gunung bersama. Ayah, cepat mama sekarang butuh kehangatan. Ini akan menghangatkannya jika dipasang. Sini. Ayah, kamu seharusnya bersyukur perjodohan yang diatur keluarga telah menyelamatkanmu. Lihat, ruangan ini sangat panas. Apakah aku akan kedinginan? Sepertinya memang cukup panas. Tuan Gu, Nona Molly, sekarang tiba-tiba muncul berita di internet bahwa 5 tahun lalu Nona Molly dengan pria lain menikah dan punya anak. Sekarang beritanya menyebar luas. Bai Susu, gerakannya cukup cepat. Wanita jahat ini dia ingin menyebarkan rumor lagi. Tidak apa-apa. Masalah ini serahkan padaku untuk menanganinya. Ayah, aku juga mau ikut melindungi mama. Baiklah. Semuanya kemari. Kemari. Lihat ini. Kemari. Kalau lupa bilang sepatu pada kalian. Kemari. Semuanya kemari. Ibu ayo pulang, Bu.
Lihatlah di dirimu yang tidak berguna ini. Yang bekerja di sini itu menantumu. Meskipun dia sekarang jadi kaya raya, dia tetap menantu perempuanku. Dia harus merawatku sampai akhir hayat dan melahirkan anak untukmu. Ayo pulang, Bu. Istri akan marah. Diam, dasar tidak berguna. Semuanya aku mau bilang pada kalian. Presiden di direktur grup bayi ini adalah menantu perempuanku. 5 tahun lalu, dia menikah di desa kami. Dia melahirkan anak lalu kabur. Sekarang dia jadi direktur utama. Dia tidak mengakui kami berdua lagi. Tidak akan pernah. Tidak apa-apa, nak. Lihat ke kamera. Lihat. Ada apa? Ini banyak sekali orang. Bapak bayi wanita ini bilang putri Anda, Nona Bayi Molly, adalah menantu perempuannya. Ada apa ini? Awalnya kami ingin menutupi masalah ini. Bagaimanapun ini aib keluarga bayi. Aib keluarga tidak boleh tersebar. Tidak menyangka akan diketahui semua orang. Maafkan saya, kakak saya 5 tahun lalu masih muda, belum mengerti apa-apa. Entah bagaimana, dia menikah dengan daba ini. Katanya dia juga melahirkan anak. Keluarga kami selalu menutupi rahasia ini, tapi sekarang sudah tidak bisa ditutupi lagi. Apakah biaya menyebarkan rumor sekarang sudah semurah itu? Kak Yanji, aku tidak berbohong. Siapa yang menyebarkan rumor? Apa yang aku katakan ini semua fakta. Bayi Molly adalah menantu perempuanku. Dan dia melahirkan seorang putri dengan daba kami. Nenek jahat, kalau bohong hidungnya akan memanjang. Hidungku Benar-benar memanjang. Cepat rekam. Nenek jahat, kalau kamu tidak jujur, hidungmu akan terus memanjang, terus memanjang. Aku akan bicara. Aku menerima 300. Siapa yang memberimu uang untuk melakukan ini? Tidak masalah jika aku mati. Tidak harus tindip. Tidak boleh kenapa-kenapa. Aku sama sekali tidak tahu. Aku hanya mengambil 300.000. Orang itu meneleponku dan berkata, memintaku mengatakan, Bayi Molly adalah menantu perempuanku. Aku bahkan tidak tahu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Hidungku. Masih belum mau bicara. Bawa dia pergi. Semuanya bubar. Bubar. Sebagai ayah kandung Molly dan adikku membawa begitu banyak media untuk memfitnah putri sendiri. Niat kalian terlalu jelas. Ini urusan keluarga baik kami. Kamu orang luar, belum resmi menikah, jangan ikut campur sembarangan. Bagaimana jika aku tetap ingin ikut campur? Jangan terlalu sombong. Urusan keluarga baikku bukan urusanmu untuk ikut campur. 5 tahun lalu, Molly menghilang selama 1 tahun dan kehilangan ingatan. Aku akan menyelidiki masalah ini sendiri. Jika aku menemukan bahwa kalian terlibat di baliknya, baik hutang lama maupun baru, akan kita selesaikan bersama. Ayo! Ayah, apa yang harus kita lakukan? Jika Gu Yanzi tahu, dia pasti tidak akan memaafkan kita. Kalau begitu, kita lakukan saja sampai tuntas. Ayah, bagaimana kalau setelah Mama sembuh, kita pergi ke gunung mencari guru? Para guru pasti bisa agar ibu bisa memulihkan ingatannya. Baiklah. Saat itu kebenaran akan terungkap. Ayah, Mama, kalian bisa bersama tanpa masalah di kemudian hari. Itu adalah Gunung Wolong. Takut? Tidak takut. Apapun yang terjadi, aku akan menemanimu. 5 tahun lalu, aku gagal melindungimu. Ini bukan salahmu. Jika benar seperti kata Bai Zhenxiong, dan Bai Susu, aku akan secara sukarela membatalkan pertunangan. Tidak mungkin. Aku tidak akan setuju. Mami, jadilah lebih berani. Meskipun Daddy kurang cerdas secara emosional, tapi terlihat jelas dia sangat mencintaimu. Apapun yang terjadi, aku dan Daddy akan selalu di sisimu, melindungimu. Molly,
Percayalah padaku sekali lagi, ya. Baik. Demi Xiaobao, Mami juga harus berani sekali. Para guru, aku kembali. Si iblis kecil pengacau telah kembali. Selesai. Fubao kecil turun gunung ini. Apakah kau sudah menemukan orang tuamu? Melakukan sesuatu? Tidak boleh setengah-setengah. Kakek. Siapa ini? Salah orang, kan? Kakek, Anda tiba-tiba menghilang, hidup atau mati tidak diketahui, meninggalkan perkumpulan dagang dan keluarga Gu, tanpa kabar. Mengapa? Adik kedua. Adik ketiga. Kalian mengobrol saja. Aku akan mengunci pintu. Kakek. Tuan muda ini, apakah Anda salah mempabai kurang aditi? Aku kakekmu. Meski jadi abu pun aku akan mengenalimu. Pui. Jangan bicara sembarangan. Kakekmu ini belum cukup hidup. Apa maksudmu jadi abu? Kakek, karena Anda baik-baik saja, mengapa Anda pergi tanpa pamit dulu? Guru besar, ternyata kakeknya ayah. Kalau begitu dia adalah kakek buyutku. Tetua keluarga Gu tiba-tiba menghilang bertahun-tahun lalu. Gu Yanzi menyuruh orang mencarinya lama, tapi tidak ada kabar. Segera setelah itu, terjadilah kecelakaan mobil antara aku dan Yanzi. Sepertinya perkataan guru besar tentang menemukanku di kaki gunung bukanlah kebetulan. Kakek, karena Anda tidak mati dan hidup sehat begini, mengapa Anda tidak mau mengirimiku pesan? Bahkan menelepon saja. Sejak kecil, kakek sudah melihatmu kuat dan mandiri. Tanpa kakek, kamu juga bisa mengurus keluarga Gu dengan baik. Guru besar, aku adalah anak ayah dan ibu. Mengapa aku ada di gunung? Apakah kamu tidak sengaja menemukan saya? Guru besar, aku lihat ayam-ayammu di luar cukup gemuk. Aku hanya punya satu Phoenix brokat 5 warna ini. Baiklah, anak nakal. Aku akan memberitahumu. Dulu, aku terluka parah oleh putra durhaka Gu Xiao itu dan jatuh dari tebing. Untungnya, aku diselamatkan oleh guru keempatmu dan guru kelimamu. Aku tinggal di gunung ini untuk memulihkan diri. Aku tidak tahu dari mana. Putra durhaka itu belajar mantra-mantra jahat ini. Dia diam-diam mencoba membunuhku. Ayah, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah, Ayah. Beri aku satu kesempatan lagi. Jangan usir aku dari keluarga Gu. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Kamu membuka kasino. Menggunakan sihir untuk menyakiti orang. Dengan cara yang jahat. Keluarga Gu tidak bisa mentolerir orang sepertimu. Dasar tua, aku sudah memohon padamu seperti ini, tapi kamu tetap tidak mau melepaskanku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Dasar putra durhaka, berani menggunakan mantra ini. Kamu benar-benar berpikir putra sulungmu sakit-sakitan dan mati muntah darah di usia muda? Itu karena aku memberinya kutukan darah. Putranya, Gu Yanji, aku juga tidak akan membiarkannya hidup tenang. Setelah kalian semua mati, keluarga Gu hanya akan menjadi milikku. Hahaha. Dasar durhaka. Bangun. Aku terkena kutukan kematian dari putra durhaka itu. Aku butuh 7 tahun untuk menyembuhkannya di gunung ini. Itu sebabnya aku tidak bisa turun gunung. Dan tidak bisa menghubungi kalian. Aku takut putra durhaka itu tahu aku belum mati, dia akan panik dan akan mencari kalian. Itu dari patung hitam itu.
Orang itu menggunakan cara yang sama untuk menghadapi Daddy. Untungnya kutukan darah itu sudah kupatahkan. Ini juga salah satu alasan mengapa aku membiarkan Fubao turun gunung. Kakek gurumu sudah meramalkan bahwa dalam takdir kalian ada bencana besar ini. Kakek. Tapi Fubao adalah putriku dan Gu Yanzi. Kenapa dia ada di gunung? Dulu, mereka membuang Fubao kecil ke semak-semak di gunung. Kau yang menemukannya dan tanpa sengaja membawanya kepadaku. Ini gelang yang nenek tinggalkan untukku. Tapi, kenapa aku tidak punya ingatan sama sekali? Grandmaster, Mami dikutuk. Ingatannya disegel. Dengan kemampuanku, aku tidak bisa membukanya. Hanya bisa naik gunung untuk meminta bantuan. Anak durhaka ini menggunakan sihir untuk menyegel ingatan Molly. Sekarang, hanya dengan kekuatan gabungan kami berlima, barulah bisa membukanya. Tapi jika begitu, kita pasti akan terkena dampaknya. Begitu anak durhaka ini mencoba membunuh kalian, kami para orang tua ini tidak akan tiba-tiba berjas ikakan bisa berbuat apa-apa. Apa-apa. Setelah ini, kalian hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Daddy, Mami, Fubao akan melindungi kalian dengan baik. Jangan takut. Kita sekeluarga akan menghadapinya bersama. Baik. Guru. Anak durhaka ini berani-beraninya memakai cara licik seperti ini. Guru. Bunga, guru tidak apa-apa. Setelah ibumu sembuh, kamu akan bersama ayahmu turun gunung. Guru, aku akan tinggal. Guru tidak butuh ditemani Fubao. Papa dan Mama lebih membutuhkanmu. Ayo kita keluar dulu. Biar Mama Fubao istirahat sebentar. Anak durhaka itu pasti menyegel ingatan Molly. Karena ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan. Biarkan Molly sendiri mencernanya. Papa jaga Mama baik-baik. Ini semua salahku. Jangan sentuh aku. Lepaskan anakku. Budi. Dokter, bagaimana keadaan Budi? Tenang saja, kondisi vitalnya stabil, tapi kapan dia akan bangun, tidak pasti. Kamu sedang hamil, pastikan kamu menjaga kesehatanmu. Jangan sampai terlalu emosional. Anakku dan Budi akan kulindungi. Mbak Dewi, ada masalah. Mbak Dewi, terjadi sesuatu di rumah. Kamu baru saja kecelakaan mobil, bapak tua bayi sudah tidak baik. Sekarang ayahmu bersama Sari, merebut warisan. Aku belum mati. Kak, dokter bilang, Pak Gu belum tahu kapan akan bangun. Kakekku menghilang, kemudian Yanji dan aku mengalami kecelakaan mobil. Kakek sakit parah, Bai Zhenxiong dan Bai Susu berebut warisan. Ini jelas bukan kebetulan. Yanji, jangan khawatir. Aku pasti akan mencari tahu siapa yang sebenarnya mencelakai kita. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Ayah, bukankah ayah bilang
Begitu kakek meninggal, kita bisa menguasai keluarga Bai. Siapa sangka orang tua itu ternyata meninggalkan surat wasiat memberikan grup Bai semua sahamnya kepada Bai Molly. Bagaimana aku tahu? Dia sudah siap sejak lama. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Bai Molly ini benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Apa rencanamu? Bukankah dia sedang mengandung anak Guyanzi? Saat dia melahirkan, saat dia lemah, kita cari tempat untuk menyingkirkannya. Singkirkan saja si kecil yang menggemaskan itu. Nanti kita bilang ke publik. Dia menghilang. Bagus. Lihat, Mama mencarikanmu istri. Dabau punya istri. Anaknya mana? Cantik sekali. Kamu adalah istriku. Ya, dia adalah istrimu. Hari ini Tante Denam, hari ini Mama mengundang orang-orang desa untuk mengadakan pernikahanmu. Setelah malam ini, dia adalah istrimu. Biarkan dia memberimu anak laki-laki. Baik. Istri. Di mana anakku? Di mana anakku? Springshear yang menantarmu melempar anak itu ke gunung. Bawa aku mencarinya. Anakku baru lahir. Dia akan mati. Tidak. Ibuku tidak mengizinkan. Kamu barusan bilang aku adalah menantumu. Jadi, kamu dengarkan aku atau ibumu? Aku dengarkan menantuku. Bawa aku mencarinya. Jangan sampai ada yang melihat kita. Baik. Ayo pergi. Di Mauricio. Sayang, jangan menangis. Mama datang. Cari di sana. Menantu, cepat lari. Benar kau datang. Menantu, cepat lari. Dabao. Dia ada di depan. Cepat tangkap dia. Tunggu. Wanita itu naik ke Gunung Wolong. Dan gunung itu penuh dengan serangga beracun dan binatang buas. Mia pos akan mati yek magazines. Gunung Wolong. Ya. Ibu, jangan tangkap menantuku. Dasar kamu tidak berguna. Akhirnya aku membelikanmu seorang istri. Kakek Gu, Di sini aman, jangan takut. kakek Gu, Yanji mengalami kecelakaan. Setelah kecelakaan mobil, dia koma selama setahun penuh. Dia belum bangun sampai sekarang. Sayangnya, aku terluka oleh Gu Xiao, anak durhaka itu. Aku tidak bisa turun gunung sampai sekarang. Di luar gunung tidak aman. Sekarang keluarga Bai dan keluarga Gu dikelilingi musuh. Kumohon kakek Gu tolong jaga baik-baik anakku dan Yanji. Meskipun Molly mati, dia ingin mati bersama Yanji. Tubuhmu sangat lemah. Tapi jika aku tidak ada, aku takut mereka akan mencelakai Yanji. Gadis kecil ini ternyata adalah orang pilihan. Mungkin dia bisa mengakhiri malapetaka keluargaku. Aku akan memanggilmu Xiao Fubao. Dewi, kamu sudah bangun. Budi, Aku di sini. kamu masih di sini? Aku di sini. Aku akan selalu di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Itu Siti dan Joko.
Mereka memanfaatkanku saat aku lemah setelah melahirkan Fajar dan menjualku kepada Ibu Agus. Untungnya, meskipun Agus bodoh, dia baik hati. Dia membiarkanku pergi. Aku menggendong Putra dan secara tidak sengaja naik ke gunung. Setelah itu, aku bertemu kakekku, Siti, Joko. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Setelah aku menyerahkan Fubao Fajar kepada kakekku, aku turun gunung. Tapi begitu aku turun gunung, aku ditemukan oleh orang-orang Rudi. Saat aku bangun lagi, semua ingatanku setahun setelah kecelakaan itu hilang. Aku sangat takut. Tapi, dalam kepanikanku, aku dengar kamu sudah bangun, jadi aku mencarimu. Lalu aku menemukan kamu dan Siti. Sekarang kupikir-pikir, itu semua adalah jebakan yang dibuat oleh Joko dan Siti. Mereka memancing kita, membuat kita bermusuhan, dan saling membenci. Tidak apa-apa. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Kakekku hampir mati di tangan mereka. Kita hampir mati dalam kecelakaan itu. Setelah itu, kita masih dipermainkan oleh mereka. Sudah waktunya untuk melawan. Baguslah kamu sudah bangun. Baguslah kamu sudah bangun. Ayah, Bunda, aku akan bantu kalian melawan orang jahat. Oke. Fajar, kita akan bantu Bunda melawan... Sayang, aku akan masuk bersamamu. Ayah dan Elsa, biarkan Mama masuk sendiri. Kita harus menghabisi orang-orang jahat itu dengan satu pukulan. Kamu tidak bisa merusak rencana, kan? Fubao benar. Kalian tunggu saja dengan tenang. Setelah mereka terpancing, baru kita bertindak. Kakak, kudengar kamu dan Fubao pergi ke gunung mencari gurunya. Gurunya siapa dia? Jangan-jangan kamu teringat sesuatu? Molly. 5 tahun lalu. Ada apa dengan 5 tahun lalu? Aku seharusnya mengingat sesuatu. Tidak apa-apa. Ayah bukan takut kamu dipengaruhi orang lain dan merusak hubungan ayah dan anak kita. Mengapa ayah memanggilku kemari hari ini? Aku sangat sibuk. Perusahaan dan masih banyak urusan. Memanggilku untuk mengurusnya. Begini, kita sekeluarga bukankah sudah lama tidak makan bersama? Ayah sebelumnya memintamu membatalkan pertunangan dengan Yanzi adalah kesalahan. Ayah juga hanya terbawa emosi sesaat. Ayah minta maaf padamu. Benar, Kakak. Aku tidak akan lagi merebut Kak Yanji darimu. Aku sudah memasak banyak makanan lezat. Semua masakan kesukaanmu. Ayo kita makan bersama. Kamu memasak? Aku takut keracunan. Apa? Bagaimana bisa? Aku hanya bercanda. Maksudmu, kita juga keluarga. Kakek memberikan grup bayi semuanya padaku. Aku tahu, kamu merasa tidak nyaman. Ayo makan. Makan. Kakak, ini aku masak sendiri. Cicipi ya. Anggap saja ini permintaan maafku padamu. Rasanya enak. Oh, bye Molly. Kami tidak bisa membiarkanmu tinggal lebih lama. Setelah makan hidangan ini, semoga... Bajingan. Tarik dia ke tepi danau, lempar ke danau dan tenggelamkan. Setelah itu, katakan saja dia nekat dan bunuh diri dengan melompat ke danau. Baik. Ayah kau bilang kita sudah menyingkirkan bayi Molly. Lalu warisannya.
Bukankah akan jadi milik kita semua? Setelah itu tinggal si manis itu dan Gu Yanzi. Gu Yanzi. Aku sudah memberinya kesempatan. Dia sendiri tidak tahu cara menghargainya. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Karena kejam. Pil penawar racunmu itu benar-benar berguna tidak? Jangan khawatir, Daddy. Aku pasti tidak akan membiarkan Mami kenapa-napa. Dia adalah istriku. Mami tidak pernah bilang akan menikahimu. Kau. Datang. Over and... Jangan bergerak. Pergi. Bai Susu. Bai Zhenxiong. Sekarang bukti pembunuhan kalian sudah lengkap. Sayang kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Berkat pil penawar racun Fubao. Mami saatnya menangkap orang jahat. Untuk Gu Xiao kau harus sangat berhati-hati. Orang itu tidak mudah dihadapi. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menjadi janda. Diamlah. Aku ingin memberitahukan kabar. Duka cita Molly. Karena kejadian 5 tahun lalu, dia terus depresi. Tadi malam dia melompat ke danau. Bunuh diri. Apa? Benarkah? Tidak berhasil diselamatkan. Itu dong yakin? Aku merahasiakan berita ini karena takut grup bayi terkena imbasnya. Aku tidak menyangka kakak akan berpikir seperti itu. Bagaimana mungkin? Presdir Bai, bagaimana dia bisa bunuh diri? Apa sebenarnya yang terjadi? Beri penjelasan. Mulai sekarang, aku dan Susu akan resmi mengambil alih grup bayi. Presdir Bai, halo. Bagaimana? Aku mengambil alih grup bayi, kalian punya masalah? Siapa yang punya masalah? Bisa menyampaikannya. Aku punya masalah. Kau? Bukankah kau? Aku bukan. Bagaimana mungkin ini? Molly. Ayah kira kamu kenapa-kenapa. Karena tidak apa-apa, baguslah. Ayo kita pulang dan bicara. Pulang. Kurasa kamu sebaiknya bicara dengan mereka. Ayah. Bayi Molly, apa maksudmu ini? Aku ini ayahmu. Kamu sebaiknya bicara dengan mereka. Poniku Cem. And the total melakukan pembunuhan, penculikan, perdagangan manusia, dan kejahatan lainnya. Pak Direct. Danny. Lepaskan aku. Bayi Molly, anak durhaka. Lepaskan aku, Bai Molly. Aku tidak akan memaafkanmu. Mama, ayo kita cari papa. Kau benar-benar berani datang? Di mana kakek? Kau benar-benar ingin tahu di mana dia? Kakek sudah hilang bertahun-tahun. Paman, apa kau sama sekali tidak khawatir? Tentu saja khawatir. Dia sangat menyayangimu. Aku takut dia sendirian di bawah sana, kesepian. Kalau begitu pergilah.
menemaninya dengan baik. Gu Yanzi. Papa! Gu Yanzi. Fubao. Ibu, ayo cepat kita temui ayah. Brengsek. Kamu pikir kakek menyerahkan grup Gu karena pilih kasih padaku? Dari awal sampai akhir, kita bersaing secara adil. Kakek bahkan ingin membagi saham menjadi 2. Kemudian kakek menemukan niat jahatmu. Barulah dia menyerahkan perusahaan padaku. Orang tua itu memang pilih kasih. Grup Gu memang seharusnya menjadi milikku sepenuhnya. Milikku sepenuhnya. Gu Xiao. Setelah Bai Susu dan Bai Zhenxiong ditangkap, mereka sudah mengakui semua perbuatan jahatmu dengan jelas. Mereka sedang dalam perjalanan. Kamu tidak bisa lari. Gadis Tendik, lagi-lagi kamu yang merusak rencanaku. Karena sudah begini, mari kita mati bersama. Fubao. Fubao. Ayah, cepat bawa ibu pergi. Aku hampir tidak tahan lagi. Fubao. 5 tahun lalu, ibu tidak melindungimu dengan baik. Kali ini, ibu ingin melindungimu sekali. Sayang, jaga putri kita baik-baik. Aku cinta padamu. Yanzi. Ayah. Yanzi. Ayah. Gu Yanzi. Ayah. Gu Yanzi. Bu, aku sudah menghitungnya dengan jari. Ayah akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana? Maaf, ranting kering menusuk jantung dan paru-paru. Saat orang itu dibawa ke sini, dia sudah tidak bernapas lagi. Gu Yanzi, kau penipu. Bukankah kau berjanji akan menikahiku? Kau penipu. Gu Yanzi, bukankah kamu berjanji akan menikahiku? Aku berjanji padamu. Cepatlah bangun ya. Sayang, kenapa kamu duduk di lantai? Lantai kotor. Cepat bangun. Cepat bangun. Kamu tidak mati. Aku tidak mati. Yang mati adalah Gu Xiao. Dia melakukan banyak kejahatan. Langit pun tidak tahan lagi. Ayah, cepatlah, mari Bu. Sayang. Maukah kamu menikah denganku? Apa aku punya pilihan lain? Aku adalah pilihan yang terbaik. Selain memilihku, siapa lagi yang bisa kamu pilih? Aku setuju. Asik, ibu akan menikah dengan ayah. Tanpa Fubao di sini aku sungguh bahagia. Bulan ini aku memperbaiki lagi satu barang antik dari masa perang. Karena Fubao tidak ada, semua harta karunku ini bisa utuh tersimpan. Phoenix 5 warnaku. Melahirkan 6 anak Phoenix lagi. Sekarang mereka bisa hidup dengan tenang. Guru, Fubao sudah kembali.
Si iblis kecil. Sudah kembali.